warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 122100033 dari Prodi PGMI kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar matematika pada kelas awal. Berikut penjelasannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang tidak berupa bilangan desimal atau berupa bentuk. Pada bilangan bulat ini terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan positif terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatif terdiri dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup. Sifat tertutup adalah saat bilangan bulat mengalami operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka hasilnya akan selalu bilangan bulat. Contoh yang pertama, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yang kedua, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Dan 11 dikali 3 sama dengan 33. Namun, sifat tertutup bilangan bulat tidak berlaku pada operasi pembagian, karena pembagian bilangan bulat dapat juga menghasilkan bilangan desimal dan pecahan. Misalnya, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Adapun 3,5 bukanlah bilangan bulat, melainkan bilangan desimal. Yang kedua ada sifat komutatif. Sifat komutatif adalah saat dua bilangan bulat ditambah atau dikalikan. Posisinya dapat ditukar dan hasilnya tetap sama. Misalnya, 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Contoh kedua, 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Yang ketiga ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah ketika bilangan bulat ditambahkan atau dikalikan, hasilnya akan tetap sama, terlepas dari bagaimana mereka dikelompokkan. Misalnya, dalam kurung 3 dikali 5, tutup kurung dikali 4. Maksudnya, 3 dikali dalam kurung 5 dikali 4. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat ada sifat distributif. Sifat distributif adalah operasi perkalian dapat didistribusikan melalui penambahan dan pengurangan untuk mempermudah perhitungan. Misalnya, operasi hitung 2 dikali dalam kurung 50 dikurang 24 dapat diselesaikan dengan mendistribusikan angkanya sebagai berikut. 2 dikali dalam kurung 50 dikurang 24 tutup kurung sama dengan 2 dikali 5 dikurang 2 dikali 24, maka hasilnya adalah 100 dikurang 48, hasilnya adalah 52. Sifat distributif dapat diterapkan saat operasi hitung perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan. Dan yang terakhir ada sifat identitas. Sifat identitas menyatakan bahwa bilangan bulat apapun yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri atau identik. Misalnya, 2 dikali 1 sama dengan 2. Min 5 dikali 1 sama dengan min 5. 27 dikali 1 hasilnya 27. Dan 74 dikali 1 sama dengan 74. Contoh operasi pada bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Contohnya, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Yang kedua, min 4 ditambah min 2 sama dengan min 6. 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Min 4 ditambah min 3 sama dengan min 1. Yang kedua ada operasi pengurangan. Contohnya, yang pertama 5 dikurang 1 sama dengan 4. Yang kedua, 5 dikurang min 2 sama dengan 5 ditambah 2, maka hasilnya adalah 7.
Yang ketiga, min 5 dikurang 1, hasilnya 6. Dan yang terakhir, min 3 dikurang min 5 sama dengan min 3 ditambah 5, maka hasilnya adalah 2. Yang ketiga ada operasi pembagian. Contohnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Min 8 dibagi min 2 sama dengan 4. Dan yang terakhir, 8 dibagi min 8, maka hasilnya min 1. Yang terakhir ada operasi perkalian. Contohnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang kedua, 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Yang ketiga, min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Dan yang terakhir, min 2 dikali min 5 sama dengan 10. Selanjutnya ada pengertian pecahan. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A atau B. Bilangan A atau B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut, berupa bilangan bulat. Contohnya, 5 per 4. 5 berupa pembilang dan 4 berupa penyebut. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 26, 35, 69, 1112, dan seterusnya. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya, 53, 74, 117, 1210, dan sebagainya. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah penulisan bilangan yang memenuhi bentuk cap. Artinya, pada bentuk pecahan campuran memuat dua jenis bilangan, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari pecahan campuran, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contohnya, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 73. 73 sama artinya dengan 7 dibagi 3. Mendapat pecahan campuran dengan cara bersusun, hasil dari 7 dibagi 3 adalah 2, sisa 1. Jadi, pecahan 73 dapat ditulis 213, di mana 2 adalah hasil bagi dan 1 adalah sisa bagi. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya, yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, 310 sama dengan 0,3. 0,3 merupakan bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Angka 3 tepat di belakang per 10. 0,3 dibaca 0,3 atau 3 per 10. 25.100 sama dengan 0,25. 0,25 merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat per 10, angka 5 berada pada tempat per 100. Bilangan 0,25 dibaca 0,25 atau 25 per 100. Yang keempat ada pecahan persentase. Pecahan persentase adalah pecahan yang dinyatakan dengan per 100. Istilah tersebut berasal dari bahasa Latin percentrum, yang artinya per 100. Tanda persen sering digunakan untuk persen, misalnya 19% berarti 19.100. Cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. 0,6 sama dengan 6 per 10 dibagi menjadi 2 sama dengan 3 per 5. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. 3 per 5 sama dengan 3 per 5 dikali 2. Hasilnya adalah 6 per 10. Jika dijadikan ke pecahan desimal itu adalah 0,6. Cara mengubah pecahan biasa ke persen. 3 per 5 dikali 100. Yang dikalikan dengan 100 angka 3-nya aja, jadi 300 per 5. Nanti dibagi 300 dibagi 5 hasilnya adalah 60. Jadi
3/5 adalah 60%. Berikutnya cara mengubah persen ke desimal. Contohnya, 30% itu berarti 30 dibagi 100, hasilnya adalah 0,30. Operasi bilangan pada penjumlahan dan pengurangan beserta contohnya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ditulis AB, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Sifat-sifat operasi bilangan pecahan pada penjumlahan dan pengurangan, yaitu sifat penjumlahan pecahan. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran, dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya, AB ditambah CD sama dengan CD ditambah AB. Contohnya, 23 ditambah 26 sama dengan 26 ditambah 23. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan, dapat ditulis sebagai berikut. Dalam kurung AB ditambah CD tutup kurung ditambah EF sama dengan AB ditambah dalam kurung CD ditambah EF tutup kurung. Contoh, dalam kurung 12 ditambah 24 tutup kurung ditambah 14 sama dengan 12 ditambah dalam kurung 24 ditambah 14. Yang ketiga ada unsur identitas. Unsur identitas penjumlahan pada bilangan pecahan itu bilangan 0. Artinya semua pecahan jika ditambahkan dengan angka 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sifat identitas penjumlahan pada bilangan pecahan dapat ditulis sebagai berikut. Contohnya, 12 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 12, maka hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu 12. Sifat pengurangan pecahan. Pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan, maka berlaku sifat sebagai berikut. AB dikurang BC sama dengan AB ditambah BC. Contohnya, 13 dikurang 26 sama dengan 13 ditambah 26. Operasi bilangan pecahan pada penjumlahan. Pada pecahan campuran, contohnya A dikali C ditambah AB. Jika penyebutnya sama, maka AC ditambah BC sama dengan A ditambah BC. Kalau penyebutnya berbeda, maka AB ditambah CD sama dengan A dikali D ditambah B dikali CB dikali D. Operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Yang pertama ada operasi bilangan pecahan dalam bentuk perkalian. Pada operasi perkalian pecahan tidak perlu menyamakan penyebut, karena pada perkalian pecahan biasa berlaku di antara pembilang X pembilang dan penyebut X penyebut. Perkalian pada pecahan memiliki sifat-sifat diantaranya. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran, di mana bilangan dikalikan dengan menukar posisinya akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 hasilnya 5. Dan 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Di dalam pecahan pada perkalian ini terdapat operasi hitung diantaranya. Yang pertama, perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Perkalian ini digunakan untuk menemukan nilai dari berapa banyak bagian dari suatu nilai yang tetap. Contohnya, 3 dikali 215 hasilnya 615. Yang kedua, 6 dibagi 315 dan dibagi 3 hasilnya 25. Yang kedua adalah perkalian pecahan biasa. Perkalian pada pecahan biasa ini diselesaikan dengan mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Contohnya, 3 dikali 14 sama dengan 3 dikali dalam kurung 14 dikali 3. Hasilnya 312 dan dikecilkan menjadi 14. Yang ketiga ada perkalian pecahan biasa dengan campuran. Contohnya, 4/7 dikali 2, 1/2 sama dengan 4/7 dikali 2 ditambah 1/2 sama dengan 4/7 dikali 2 ditambah 4/7 dikali 1/2. Hasilnya 4 dikali 2/7 ditambah 4/7 dikali 1/2.
hasilnya 8/7 ditambah 4/14 itu adalah 16/14 ditambah 4/14. Maka hasilnya 20/14 sama dengan 1/6/4 dan dikecilkan lagi menjadi 1/3/7. Yang terakhir ada pecahan ke persen. Contohnya, 1/3 dikali 25% sama dengan 1/3 dikali 25/100. Sama dengan 1 dikali 25 dan 3 dikali 100. Maka hasilnya 25/300 dan dibagi 25 hasilnya adalah 1/12.